Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fatimah, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Kampus UIN/AMSA semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Lingkungan Pertemanan di Sekolah terhadap Pembentukan Akhlak Peserta Didik kelas 11 di MA Al-Fat Ambon. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan konteks penelitiannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran MA Al-Fat Ambon sebagai lembaga pendidikan untuk bagaimana menekankan nilai-nilai agama dan pembentukan akhlak mulia. Namun, dilihat daripada hasil observasi menunjukkan bahwasannya adanya fenomena-fenomena yang terjadi pada peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwasannya pada sekolah tersebut peserta didiknya cenderung membentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-masing kelompok itu mempunyai karakter dan ciri khasnya masing-masing. Nah, dalam aspek ini ada beberapa peserta didik yang mempunyai kelompok-kelompok pertemanan ataupun circle yang dimana mereka itu membawa ataupun memberikan hal-hal yang positif kepada teman-temannya, tetapi ada juga yang menunjukkan perilaku-perilaku yang negatif. Kemudian hal ini mencerminkan adanya peran lingkungan pertemanan terhadap pembentukan akhlak. Di sini saya melihat bahwasannya pada masa sekarang ini, pada era sekarang, banyak sekali terjadinya krisis akhlak. Salah satu faktornya adalah adanya pergeseran. Nah, pergeseran agen sosialisasi yang dimana yang tadinya awalnya itu lingkungan keluarga menjadi peran utama dalam membentuk akhlak peserta didik ataupun akhlak seorang anak, tetapi pada era sekarang ini justru peran itu bergeser kepada lingkungan lain yang di luar daripada lingkungan keluarga. Kemudian kita lanjut kepada poin kedua, yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini berada pada dua aspek. Yang pertama yaitu lingkungan pertemanan, yang dimana saya ingin melihat daripada tekanan kelompok, kemudian penyesuaian diri, kemudian kepercayaan seorang anak terhadap kelompok pertemanannya, kemudian internalisasi daripada nilai-nilai yang ada di kelompok pertemanan tersebut. Yang kedua adalah aspek akhlak. Nah, akhlak yang ingin dikaji ataupun menjadi fokus pada penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan kejujuran, kemudian tanggung jawab dan sopan santun. Ya, kemudian kita lanjut kepada poin yang berikutnya, yaitu terkait dengan rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalah saya itu ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk lingkungan pertemanan di sekolah MA Al-Fat Ambon khususnya di kelas 11. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peran lingkungan pertemanan di sekolah dapat membentuk akhlak peserta didik di kelas 11 MA Al-Fat Ambon. Kita lanjut kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi bentuk lingkungan pertemanan peserta didik di kelas 11 MA Al-Fat Ambon itu seperti apa, kemudian bagaimana sih lingkungan pertemanan itu bisa membantu ataupun bisa berperan dalam membentuk akhlak peserta didik. Kemudian kegunaan penelitian ini, kalau untuk secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat ataupun kegunaannya yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan sendiri, kemudian terkhususnya pendidikan karakter dan psikologi pendidikan terkait dengan peranan teman sebaya. Kemudian kalau secara praktis adalah penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah,
untuk menciptakan lingkungan yang positif dan juga bisa menjadi referensi untuk seorang guru agar kiranya seorang guru itu bisa melakukan pembinaan kepada siswa dengan baik dan sesuai dengan karakter-karakter daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian kalau untuk secara praktis untuk peserta didiknya, yaitu adalah untuk supaya peserta didik bisa memahami tentang pentingnya memilih teman yang baik. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kelima, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada beberapa yang saya ambil, ada 5, tetapi ini saya jelaskan secara umum saja. Maksudnya penelitian terdahulu yang pertama yang saya ambil itu dari Melviana. Nah, dia menjelaskan bahwasannya terdapat peran teman sebaya dalam pembentukan akhlak, tetapi pada fokusnya itu dia berfokus pada kepribadian umum. Nah, hal-hal yang bersifat umum, masih aspek kepribadian. Nah, dia mengkaji terkait dengan kepribadian yang bersifat umum, sedangkan pada penelitian saya ini mengkaji terkait dengan akhlak Islami, yang dimana pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Hilda Bella Rahmawati. Nah, fokus daripada penelitian Hilda Bella Rahmawati ini merujuk kepada karakter di era digitalisasi, sedangkan penelitian saya ini dia memfokuskan kepada lingkungan pertemanan yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian yang ketiga penelitian dari Muhammad Eko Septianto. Nah, beliau meneliti terkait dengan peran teman sebaya teman lingkungan sosial, tetapi menggunakan metode kuantitatif, yang dimana dia mau melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh daripada lingkungan terhadap pembentukan akhlak siswa. Nah, namun saya pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana saya mau melihat bagaimana sih lingkungan pertemanan itu bisa membantu seseorang sehingga orang itu bisa mempunyai akhlak yang baik, bisa terbentuk akhlak yang baik. Kemudian kita lanjut kepada poin yang berikutnya, yaitu landasan teori. Nah, landasan teori pada penelitian ini ada 2 aspek yang dikaji, yaitu pertama terkait dengan lingkungan pertemanan. Untuk lingkungan pertemanan ini sendiri saya gunakan teori dari Solomon Asch, yaitu teori konformitas sosial. Solomon Asch mengatakan bahwasannya individu itu cenderung menyesuaikan perilaku dan pendapatnya di suatu kelompok. Jadi dia menyesuaikan diri dan pendapatnya berdasarkan kelompok pertemanannya itu. Hal itu dilakukan agar dia dapat diterima oleh kelompoknya. Kemudian aspeknya itu menekankan kepada tekanan kelompok, kemudian penyesuaian perilaku, yang ketiga itu kepercayaan pada kelompok, dan internalisasi nilai. Nah, kalau untuk aspek tekanan kelompok ini, seringkali ketika kita sudah berada di lingkungan pertemanan tertentu, terjadi yang namanya dorongan daripada teman-teman kita. Dorongan ini bisa berupa hal-hal yang positif, tetapi juga bisa dorongan kepada hal-hal yang negatif juga, sehingga ini berperan dalam membentuk pola pikir dan pola tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penyesuaian perilaku. Nah, seringkali ketika kita sudah masuk kepada suatu circle, maka secara naluriah itu kita secara tidak langsung ataupun secara langsung kita mengikuti dan menyesuaikan diri, menyesuaikan tindakan-tindakan ataupun cara bicara berdasarkan lingkungan pertemanan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan kelompok.
Nah, terkadang ketika seseorang sudah masuk kepada lingkungan pertemanan tertentu dan sudah menghabiskan banyak waktu dengan temannya, maka timbullah kepercayaan kepada kelompok itu. Nah, timbul kepercayaan pada kelompok itu bisa bahkan melebihi rasa percaya seseorang kepada keluarganya sendiri. Karena itu tadi adanya keseringan interaksi yang terjadi antara seorang individu dengan teman di kelompoknya. Kemudian yang berikutnya internalisasi nilai. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan dorongan, kemudian melakukan penyesuaian diri, kemudian mereka sudah percaya terhadap teman di lingkungan tersebut, maka nilai-nilai yang ada pada kelompok pertemanan itu dia diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang berikutnya yaitu metode penelitian. Untuk penelitian ini sendiri, jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial yang terjadi secara mendalam. Kemudian yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Nah, pada penelitian kualitatif, karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka menurut Sugiono bahwasanya instrumen utama daripada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Maka dari itu peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk menyaksikan langsung fenomena yang terjadi ataupun mencari data-data yang relevan terkait dengan penelitian ini. Kemudian untuk lokasi dan waktunya itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus ralat. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus 2026 yang bertempat di MA Al-Fatah Ambon. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sumber data. Jadi pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini bisa didapatkan dari hasil wawancara maupun observasi siswa maupun ketika saya melaksanakan wawancara terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian untuk data sekundernya itu data ini berupa data penguat saja dari hasil yang sudah didapatkan dari data primer. Jadi data penguatnya yaitu berupa jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen sekolah yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari observasi secara langsung, kemudian wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang berikutnya analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan model analisis dari Miles Huberman yang dimana meliputi tahapan pertama yaitu reduksi data, di mana saya selaku peneliti memilih, mengkategorikan data-data yang sudah didapatkan, kemudian dipilah-pilah mana data-data yang relevan dengan penelitian ataupun data-data yang penting. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penyajian data atau display data. Nah, display data ini saya setelah memilah ataupun mengkategorikan data-data yang sudah didapatkan dari proses pengumpulan data sebelumnya, ya, jadi datanya disajikan dalam bentuk teks-teks naratif. Kemudian setelah disajikan data tersebut, ditariklah kesimpulan. Dari kesimpulan bahwasanya misalkan penelitian ini ternyata mempunyai peran sangat besar dari lingkungan pertemanan dalam pembentukan akhlak. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari penjelasan saya.
Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.